Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. aktivitas pagi ini kita kembali lagi di aktivitas normal dan tetap kita berprotokol kesehatan. Mari kita sama-sama memulai perkuliahan hari ini dengan berdoa bersama dalam hati masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, teman-teman semua, saat ini Bapak akan aktivitas perjalanan menuju kampus ya. Untuk itu kegiatan perkuliahan kita, teman-teman silahkan dimulai saja sambil Bapak menyimak dan 2 sesi pertanyaan ya. Dilakukan secara live langsung, kemudian nanti setelah pertanyaan 2 sesi, kemudian nanti ada tim pengamat. Tim pengamatnya itu adalah dari kelompok, kalau sekarang tampil kelompok 3, maka kelompok 2 yang menjadi pengamatnya ya. Kalau bisa kelompok 4-nya yaitu sebagai moderator ya. Oke, untuk itu Bapak serahkan kepada kelompok 3 yang akan tampil ya. Oke, silahkan dilanjutkan ya teman-teman, Bapak sambil menyimak ya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bunda Dr. Anda Aas Saraswati MPD dan juga Bapak Sofyan Hendayana SPD MPD selaku dosen pada mata kuliah Budaya Sunda dan juga teman-teman sekelas yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat serta karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali pada pertemuan di pagi hari ini. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Hevi Agnes Setia dengan nomor NPM 205060021, perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjadi moderator dan akan memimpin jalannya presentasi kelompok 3 hari ini. Hari ini kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai tata busana budaya Sunda. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Tira Septiani dengan nomor NPM 205060014. Lalu yang kedua ada Liani Hafsiah dengan nomor NPM 205060019. Lalu yang ketiga ada Risa Novita Sari dengan nomor NPM 205060039. Dan yang keempat ada Ananda Nur Aziza dengan nomor NPM 205060028. Dan yang terakhir ada Linka Rizky Mafira dengan nomor NPM 205060003. Untuk selanjutnya kepada kelompok 3 dipersilakan untuk menampilkan video presentasi. Terima kasih.
wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun, izin memperkenalkan diri, nama saya Linka Rizky Mafira dengan NPM 20506.003. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama yang akan memimpin jalannya presentasi dari awal hingga selesai. Sebelumnya kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Randa A.A. Saraswati, MPD, selaku dosen, dan kepada Bapak Sofian Hendayana, SPD, MPD, selaku asisten dosen pada mata kuliah Budaya Sunda yang telah memaparkan materi ini kepada kami. Pada kesempatan kali ini, di sini kami kelompok 3 akan menyampaikan materi presentasi kami yang berjudul Tata Busana Budaya Sunda. Baik, sebelum dimulai, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Linka Rizky Mafira dengan NPM 20506.003 selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Yang kedua ada Tila Septiani dengan NPM 2050614 selaku pemateri keempat. Yang ketiga ada Liani Hatsia dengan NPM 2050619 selaku pemateri kelima. Yang keempat ada Ananda Nur Aziza dengan NPM 2050628 selaku pemateri kedua, dan yang terakhir ada Risa Novitri dengan NPM 2050639 selaku pemateri ketiga. Baik, langsung saja di sini ada materi yang pertama yaitu sejarah pakaian adat Sunda atau pakaian adat Jawa Barat yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Linka Rizky Mafira dengan NPM 20506.003 selaku pemateri pertama. Sejarah pakaian adat Sunda atau pakaian adat Jawa Barat. Dahulu, setiap suku tertentu memiliki baju tradisional yang beragam. Beberapa di antaranya disesuaikan dengan jenis acaranya. Ada pula suku yang membedakan pakaian dari tingkat status sosial atau kasta orang yang mengenakannya. Suku Sunda adalah salah satu di antaranya, walaupun di zaman modern saat ini penggunaan kasta sudah tidak begitu relevan lagi. Akan tetapi, mempelajari mengenai kasta pakaian ini tetap menarik untuk dipelajari. Baju adat Sunda terbagi menjadi pakaian untuk rakyat biasa, pakaian untuk kalangan menengah, serta pakaian untuk kalangan bangsawan. Selain itu, ada pula baju tradisional untuk pernikahan yang lebih spesial. Setiap suku di Indonesia pasti memiliki lebih dari satu jenis pakaian adat. Ada suku yang membedakan pakaian adat berdasarkan acara yang akan ada pula suku yang membedakan pakaian adat berdasarkan kasta penggunaannya. Sunda adalah suku yang membedakan pakaian adat berdasarkan kasta. Tak tanggung-tanggung Anda bisa menemukan pakaian adat dari kalangan masyarakat biasa sampai dengan bangsawan di suku Sunda ini. Jenis pakaian adat suku Sunda yang dibedakan berdasarkan kasta ini tidak bermaksud menghina kalangan masyarakat biasa atau memicu kecemburuan sosial antar masyarakat. Tetapi, memang pembedaan pakaian adat ini sudah diwariskan secara turun-temurun. Sampai saat ini, pakaian adat Sunda masih sering dipakai dan dilestarikan. Di setiap acara adat seperti pernikahan, pakaian adat tetap dipakai oleh sebagian besar masyarakat berdarah Sunda. Bahkan, di beberapa acara kenegaraan atau pesta rakyat di Jawa Barat, pakaian adat suku Sunda masih sering dipakai. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pengertian pakaian Sunda. Pakaian adat Sunda dibedakan berdasarkan kasta atau strata sosial masyarakat Sunda yang berkembang pada masa itu. Ada 3 pakaian yang dibedakan berdasarkan kelompok masyarakat bawah, atas, dan bangsawan. Meskipun untuk zaman sekarang perbedaan pakaian sudah tidak relevan lagi. Pakaian adat Sunda adalah gaya pakaian tradisional yang dikenakan di Jawa Barat dan Banten oleh orang Sunda. Pakaian di Jawa Barat dan Banten memiliki unsur asli dan sedikit perbedaan karena keragaman pertukaran budaya yang dinamis di mana orang Sunda di Banten cenderung kuno dan asli. Seperti masyarakat Baduy, ini akhirnya menyebabkan lahirnya gaya pakaian yang beragam. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai pakaian untuk tingkatan masyarakat di Sunda pada zaman dahulu. Di sini yang pertama yaitu pakaian untuk kalangan bawah, yaitu pangsi dan kebaya Sunda dan atau kain kebat. Pakaian yang digunakan terlihat sederhana dan usang. Pakaian yang digunakan oleh kalangan bawah biasanya digunakan oleh kaum petani di kalangan masyarakat Sunda.
Pakaian ini juga dipakai oleh suku Sunda oleh kalangan rakyat biasa, tergolong sederhana dan tidak banyak menggunakan aksesoris yang meriah. Misalnya pakaian laki-laki biasanya menggunakan celana berukuran besar yang disebut dengan celana komprang atau pangsi. Untuk atasannya dinamakan baju salotreng. Nah, kemudian untuk pakaian perempuan biasanya menggunakan kain batik panjang atau sarung kebat atau yang disebut dengan sinjang gundel sebagai bawahan. Pakaian dilengkapi dengan beber juga disebut sabuk atau ikat pinggang ditambah kamisol dan kebaya. Alas kakinya juga biasanya menggunakan sendal jepit keteplek. Kemudian yang kedua yaitu pakaian untuk kalangan atas, yaitu variasi kebaya. Gambar di samping merupakan pakaian adat Sunda untuk kalangan menengah ke atas. Jika dibandingkan dengan pakaian adat untuk kalangan rakyat biasa, tentu saja terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara keduanya. Pakaian adat untuk kalangan menengah terlihat lebih modis, rapi dan elegan, walaupun tidak terlalu semarak. Penggunaan pakaian adat untuk strata sosial menengah ini biasanya berasal dari para pedagang, pengusaha atau orang-orang yang menempuh pendidikan cukup tinggi pada zaman dahulu. Para leader dalam sebuah bisnis biasanya menggunakan pakaian ini saat melakukan rapat ataupun negosiasi dengan rekan bisnisnya. Sesuai fungsinya, pakaian digunakan agar terbentuk kesan rapi dan berwibawa, sehingga tidak diremehkan dalam melakukan bisnis. Oleh karena itu, pakaian ini dikhususkan untuk para pengusaha, saudagar, dan seseorang yang memiliki pendidikan tinggi. Misalnya pakaian untuk laki-laki, biasanya pakaiannya berwarna putih sejenis jas disebut baju bedahan. Pakaian dipadukan dengan kain kebat yang disarungkan, kemudian memakai sabuk dan ikat kepala yang disebut bengker. Sebagian kalangan menengah atas juga memakai arloji dengan rantai berwarna keemasan yang digantung di kantong pakaian sebagai aksesoris. Sedangkan untuk pakaian perempuan, wanita biasanya memakai pakaian kebaya dengan aneka dan corak dipadukan dengan sanggul di kepala dan kain kebat sebagai rok bawahan. Tidak ketinggalan ikat pinggang dan selendang warna. Alis kaki juga menggunakan kelom gelis dan beberapa perhiasan untuk aksesoris. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu pakaian untuk bangsawan. Jas bludru, sulam benang emas. Bangsawan dianggap sebagai strata sosial paling atas di suku Sunda. Para pewaris darah biru atau bangsawan menggunakan pakaian ini agar tampak bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kuasa atas kepentingan publik, sehingga menjadi orang penting di daerahnya. Kesan yang ditampilkan dalam pakaian ini adalah kegigihan yang berkelas. Untuk pakaian laki-laki, baju adat Sunda digunakan sehari-hari, yaitu terdiri dari jas bludru. Jas ini terbuat dari benang emas, tepat pada bagian ujung lengan. Celana panjang motif yang serupa dengan jas dan sabuk emas. Sebagai tutup kepalanya menggunakan bendo dan sendal kelop hitam untuk alas kaki. Untuk pakaian perempuan, baju adat Sunda yang dikenakan adalah kebaya berbahan bludru hitam yang disulam dengan tambahan manik-manik. Kain kebat dengan motif rereng sebagai bawahan. Alas kaki menggunakan selop bludru hitam. Aksesoris juga yang digunakan berupa sanggul rambut dengan konde dan perhiasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizana Fitasari dengan NPM 205060039. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu poin keempat, ada pakaian adat untuk pengantin. Pakaian adat untuk pengantin Sunda ini sudah melewati berbagai tahapan modifikasi agar terlihat modern dan mengikuti perkembangan zaman. Pakaian adat Jawa Barat yang digunakan untuk pengantin banyak yang terinspirasi oleh pakaian pengantin Sunda. Terlebih pakaian pengantin untuk mempelai wanita Jawa Barat yang banyak mengambil inspirasi dari putri-putri kerajaan Sunda zaman dulu. Seperti pada umumnya, pakaian pengantin yang terdiri dari pakaian pria dan wanita, pakaian pengantin Jawa Barat juga memiliki hal yang serupa. Meski saat ini, pakaian pengantin banyak yang dimodifikasi lebih modern, namun para perancang busana pengantin tetap menampilkan kesan keadatan. Yang kelima, ada pakaian adat untuk acara resmi.
Tidak hanya menyediakan pakaian untuk pengantin saja, suku Sunda juga memiliki pakaian adat yang biasa dipakai untuk menghadiri acara resmi. Jika dilihat sepintas, pakaian adat untuk acara resmi memang nampak sama dengan pakaian adat khusus bangsawan. Dan yang selanjutnya, jenis-jenis pakaian adat Sunda. Yang pertama, kebaya Sunda. Kebaya Sunda didesain dengan kerah berbentuk huruf U atau U-neck. Kebaya Sunda panjangnya hingga menutupi pinggul dan paha, bahkan tidak jarang ditemukan lebih panjang lagi. Warna yang dipilih untuk kebaya Sunda adalah warna-warna yang cerah seperti warna merah, marun, ungu muda, dan putih. Kebaya ini digunakan oleh wanita Sunda dari kalangan rakyat biasa dan kalangan menengah, sementara bawahannya berupa kain jarik yang dililitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani, saya akan melanjutkan pemaparan pada materi ini. Yang kedua ada baju pangsi. Di suku Sunda, baju pangsi ini hanya memiliki satu warna, yaitu warna hitam. Berbeda dengan suku lainnya seperti suku Betawi yang juga menjadikan baju pangsi ini sebagai pakaian adat. Di suku Betawi ada beberapa jenis warna yang dipakai untuk baju pangsi, yaitu mulai dari hitam, putih, hijau, dan juga merah. Biasanya, pangsi digunakan oleh rakyat biasa dengan model jahitan dan tampilan yang sangat simpel. Pakaian ini menampakkan kesederhanaan. Oleh karena itu, pada zaman dulu, pakaian ini kebanyakan dipakai oleh para petani dan juga buruh. Namun, sekarang ini, siapa saja bebas menggunakan pakaian ini termasuk kalangan menengah ke atas. Tetapi tentunya dengan model dan jahitan dan bahan yang lebih bagus. Baju atasan baju pangsi ini disebut dengan selontreng dan dipasangkan dengan celana pangsi yang juga berwarna hitam agar selaras dengan atasannya. Celana pangsi ini biasanya bermodel komprang sehingga tidak ketat dan longgar dengan panjang ke bawah tidak melebihi mata kaki. Sebagai penutup kepalanya biasanya dikenakan ikat kepala yang disebut dengan logen dengan model hanjuang, nangtung, atau barambang semplak. Dan sebagai alas kaki, biasanya pria di Jawa Barat menggunakan terumpah yang pada umumnya terbuat dari kayu. Selanjutnya yang ketiga, mojong jajaka. Mojang artinya wanita yang belum menikah, sementara jajaka artinya perjaka atau laki-laki yang belum pernah menikah. Dapat disimpulkan bahwa mojong jajaka ini merupakan pakaian adat yang biasanya digunakan oleh pemuda dan pemudi yang belum menikah. Pakaian ini biasanya digunakan dalam acara resmi. Untuk pakaian laki, atasnya menggunakan jas atau beskap yang berwarna polos. Beskap atau jas tertutup ini memiliki kerah tanpa disertai lipatan. Biasanya digunakan warna hitam, biru, putih, dan juga warna lainnya. Agar selaras dengan atasannya, bawahan laki-laki dalam setelan pakaian adat ini berupa celana panjang yang warnanya senada dengan beskap. Sementara untuk alasan kakinya biasanya digunakan sepatu pantofel yang melapisi kaki berbalut dengan kaos kaki. Namun terkadang juga pria di Jawa Barat atau jejaka Jawa Barat menggunakan selop sebagai alas kaki. Dan yang terakhir sebagai penutup kepala biasanya digunakan bendo. Untuk pakaian wanita, biasanya menggunakan kebaya sebagai atasannya. Kebaya tersebut biasanya digunakan yang polos, namun ada juga yang bermotif meski tidak dominan. Warna kebaya yang digunakan biasanya sesuai dengan jas yang digunakan oleh jejaka. Sementara itu, untuk bawahannya biasanya menggunakan kain kebat yang bermotif batik yang dililitkan di pinggang, yang berbeda dengan bawahan jejaka. Bawahan mojang ini berwarna tidak senada dengan atasannya. Tidak lupa juga biasanya digunakan selendang atau kerambong, sementara untuk alas kaki biasanya menggunakan selop atau sepatu yang berwarna sama dengan baju kebaya. Dan juga biasanya ditambahkan aksesoris. Selanjutnya yang keempat, ada bedahan. Bedahan biasanya digunakan oleh kelas menengah seperti pedagang atau saudagar. Untuk pakaian wanita, biasanya para wanita menggunakan bedahan merah sebagai selendang
ikat pinggang atau beur-beur, alas kaki selop berupa kelom gelis, kalung, giwang, anting, cincin, dan gelang yang terbuat dari emas atau perak. Sementara untuk pakaian pria, biasanya pria menggunakan baju bedahan putih atau jas takwa yang sebagai atasan dan kain kebat batik untuk bawahan. Seperti wanita, pria juga mengenakan aksesoris seperti terompah kayu, beur-beur, ikat kepala, dan arloji rantai emas yang disematkan di saku. Selanjutnya yang kelima ada menak. Pakaian menak ini terbuat dari bulu dru yang disulam dengan benang emas. Pakaian mewah ini biasanya digunakan oleh para kaum bangsawan. Untuk pakaian pria biasanya menggunakan atasan lengan panjang, bawahan celana panjang, berwarna hitam dan lilitan jari. Sedangkan untuk pakaian wanita biasanya menggunakan kebaya hitam berbahan bulu dru dan bawahan jarit yang bermotif sama dengan yang digunakan pria. Selain itu, wanita juga menyematkan beragam aksesoris seperti konde, bros, cincin, hingga perhiasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Liani Aprilian dengan nomor NPM 20502015. Selanjutnya di sini ada keenam beskap. Beskap biasanya digunakan untuk acara resmi seperti upacara adat, pernikahan, dan pertemuan nasional. Pakaian ini memiliki perbedaan ukuran potongan bagian depan dan belakang yang tidak simetris. Tujuannya untuk memudahkan pemakaian keris di bagian belakang. Pakaian ini juga dipadukan dengan kain jarik yang berpola khas Jawa Barat serta alas kaki yang tertutup. Ketujuh ada kebaya pengantin. Kebaya pengantin digunakan untuk acara pernikahan. Kebaya ini menampilkan desain yang modern dan elegan. Biasanya penggunaan kebaya ini disertai dengan aksesoris seperti cincin, gelang, kalung, dan siger. Sementara itu, pengantin pria menggunakan bendo, boro sarangka, jas buka prague dada, dan kain batik yang warnanya sama dengan pengantin wanita. Selanjutnya ada pakaian adat untuk tingkatan daerah. Yang pertama ada priangan. Pakaian adat untuk laki-laki ini disebut salontreng. Pakaian ini tampak seperti baju yang berwarna gelap dengan sarung yang sederhana yang dililitkan menyilang di bahu. Sementara itu untuk bawahannya dinamakan celana pangsi atau komprang. Itu merupakan celana berkain besar dan tidak ketat dan selalu menggunakan kain sinjang. Sementara untuk perempuannya menggunakan kain batik panjang yang disebut sebagai sarung kebat. Nama lain dari bawahannya ialah sinjang bundel yang merupakan rok yang dipakai sampai betis. Untuk atasannya mengenakan kebaya yang dilengkapi dengan selendang batik dengan beber atau ikat pinggang. Yang kedua ada banten. Pakaian adat untuk laki-laki ini disebut salontreng, berwarna gelap dan sarungnya dililitkan ke bahu. Sementara itu, bawahnya menggunakan celana pangsi atau celana komprang yang tidak ngetat dan selalu memakai aksesoris tambahan. Untuk perempuannya ialah menggunakan kain batik panjang yang biasa disebut sebagai sarung kebat. Nama lain dari bawahannya ialah sinjang bundel yang dipakai sampai betis. Untuk atasannya mengenakan kebaya yang dilengkapi dengan beber dan tidak ada aksesoris yang mencolok. Dan terakhir ada baduy. Pakaian adat Baduy ini disebut dengan jamang sangsang. Baju ini berlengan panjang dengan cara hanya disangsangkan atau dilekatkan pada tubuh. Desain baju ini berlubang sampai bagian leher sampai dada serta tidak menggunakan kerah, kancing, serta kantong, dan baju ini didominasikan dengan warna putih. Untuk kaum perempuannya, pakaian ini hanya berupa kain atau semacam sarung berwarna biru kehitam-hitaman. Kain ini berupa kebaya dengan motif batik yang dipakai dari tumit hingga ke dada. Dan ada perbedaan mencolok terlihat jika pakaian ini dipakai oleh perempuan yang sudah menikah dan belum. Ada perbedaannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sesi yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dengan 3 pertanyaan atau 1 termin yang akan dilangsungkan di Zoom meeting atau di forum diskusi di LMS. Baik, sesi yang terakhir yaitu sesi penutupan. Sekian materi presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga materi presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itulah presentasi dari kelompok 3. Untuk sesi selanjutnya, kepada tim pengamat dari kelompok 2 dipersilakan untuk memberikan komentar kepada kelompok 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 yang mengamati. Jadi untuk presentasi itu sudah baik ya, secara penyampaian semuanya sudah baik, materi sudah baik, terus PowerPoint juga sudah baik, karena setiap baju itu diperlihatkan, dipertontonkan kepada pendengar, jadi nggak kebingungan gitu. Tapi untuk suara, mungkin sound-nya dikecilkan, kalau suaranya yang kecil, terus sound-nya agak dibesarkan, kalau untuk suaranya yang besar, jadi agak timpang tindih aja suaranya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari kelompok 2. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dibuka 1 termin untuk 2 pertanyaan. Kepada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan untuk menggunakan raise hand. Moderator izin bertanya. Iya, boleh, Sofia. Sebelumnya maaf off cam dikarenakan kendala jaringannya sedang tidak bagus. Pertanyaannya, apa keunikan dari pakaian adat Sunda? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sofia, perwakilan dari kelompok berapa? Perwakilan dari kelompok 4. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? 1 orang lagi. Assalamualaikum, moderator izin bertanya. Ya, mangga. Saya perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya, pakaian adat Sunda biasanya digunakan dalam acara apa saja? Terima kasih. Ya, sama-sama. Mangga kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan. Moderator izin menjawab pertanyaan dari Lutfi, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya, pakaian adat Sunda biasanya digunakan dalam acara apa saja? Pakaian adat Sunda ini masih sering digunakan bahkan dilestarikan. Di setiap acara adat, setiap pernikahan, pakaian adat tetap dipakai oleh sebagian besar masyarakat Sunda. Bahkan di beberapa acara resmi di Jawa Barat, pakaian adat suku Sunda masih sering digunakan. Terima kasih. Bagaimana jawabannya, Lucia? Sudah cukup jelas. Terima kasih, Linka. Baik, kepada kelompok 3, silakan untuk menjawab 1 pertanyaan lagi. Moderator izin menjawab pertanyaan dari Sofia. Pertanyaannya, apa keunikan dari pakaian adat Sunda? Yang pertama, terdapat aksesoris penutup kepala untuk pria atau bendo. Yang kedua, celana untuk pria hanya sampai betis. Yang ketiga, terdapat aksesoris ikat pinggang untuk wanita atau beber. Yang keempat, jenis pakaian berdasarkan status sosial. Bagaimana, Sofia? Baik, terima kasih, Risha. Cukup. Baiklah, karena pertanyaan hanya dibuka untuk 2 penanya saja, maka untuk
teman-teman yang lain jika ada yang masih ingin ditanyakan bisa ditanyakan di forum diskusi. Sebelum menutup rangkaian presentasi hari ini, saya akan memaparkan kesimpulan dari pemaparan materi kelompok 3. Setiap suku tertentu memiliki baju tradisional yang beragam. Beberapa di antaranya disesuaikan dengan jenis acaranya. Suku Sunda adalah salah satu di antaranya. Walaupun di zaman modern saat ini penggunaan kasta sudah tidak begitu relevan lagi. Sampai saat ini, pakaian adat Sunda masih sering dipakai dan dilestarikan. Di setiap acara adat, seperti pernikahan, pakaian adat tetap dipakai oleh sebagian besar masyarakat berdarah Sunda. Bahkan di beberapa acara kenegaraan atau pesta rakyat di Jawa Barat. Pakaian adat suku Sunda masih sering dipakai. Dengan sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan, maka dari itu rangkaian acara selanjutnya adalah penutupan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan kata baik dalam pemaparan materi maupun kata-kata yang kurang berkenan, dan saya juga sebagai moderator mohon maaf apabila masih kurang maksimal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Sofyan. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Terima kasih Hevi tadi ya yang memandu jalannya aktif diskusi selaku moderator ya, dan juga rekan-rekan di kelompok 3 yang saat ini atau tadi sudah kita simak bersama materi yang sudah disampaikan mengenai tata busana budaya Sunda. Kalau suara Bapak terdengar jelas tidak teman-teman? Terdengar jelas. Jelas. Ya, di belakang Bapak ini lagi ada kemacetan yang cukup panjang ya, jadi takutnya suaranya sangat mengganggu ke teman-teman semuanya. Ya, ini tadi sudah kita simak sama-sama, namun tadi ada cuma satu sesi tanya jawab ya, Evi ya, teman-teman semua. Nah, padahal tadi Bapak sudah sampaikan ya 2 sesi begitu ya untuk kegiatan diskusi kelompok kali ini untuk tanya jawab, bagian tanya jawabnya. Tapi tidak apa-apa, tadi sudah kita simak juga, tapi kalau teman-teman masih ada pertanyaan yang memang ingin disampaikan, silahkan sampaikan di forum diskusi pemahaman. Dan di sana kelompok yang menjadi narasumber wajib memberikan komentar atau jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, teman-teman semuanya, kaitannya dengan tata busana budaya Sunda, ini bagi kita yang memang berasal dari Tatar Sunda, itu sudah tidak asing lagi, gitu ya. Dan ketika kita lihat bagaimana perbedaan antara budaya Sunda, dilihat dari segi busananya, itu memang sangat berbeda ya dengan daerah-daerah yang lain. Karena tiap daerah itu unik, tiap daerah itu punya kekhasannya masing-masing, begitu. Dan paling mudah ketika kita lihat itu saat kapan? Yaitu saat ketika ada kegiatan seremoni atau kegiatan acara adat, ya. Biasanya kalau paling dekat kita amati ya ketika ada tetangga kita yang ada kegiatan misalkan hajatan, ya, pernikahan, itu terlihat pakaian adat Sunda yang dikenakan oleh pasangan pengantin, atau mungkin juga pada saat ada hajatan yang bukan pernikahan tapi sunat, begitu ya, pengantin sunat. Nah, itu juga kadang kita bisa lihat dari pakaian yang dikenakan oleh anak sebagai pengantin sunatnya. Bahkan juga orang tua yang saat itu menjadi saibul hajat, begitu ya, juga biasanya menggunakan pakaian adat Sunda, ya.
biasanya yang eh, paling apa ya, yang ada di benak pikiran Bapak itu kalau aktivitasnya adalah kegiatan seremoni seperti itu, biasanya pakaian adat Sundanya yang sering kita sebut dengan menak ya. Nah, itu yang biasa digunakan oleh para tokoh-tokoh ya, pejabat itu biasanya atau bangsawan bisa juga ya. Itu biasanya baju menak begitu ya, yang tadi sudah disampaikan. Hanya saja kalau yang tadi ditampilkan di gambar untuk yang bangsawan itu dilengkapi dengan apa, ada motif batiknya gitu ya. Kemudian kalau untuk keseharian ya, kalau untuk keseharian budaya Sunda itu dari sisi tata busana biasanya tadi pakaian pangsi yang digunakan. Ya, sebetulnya masih kompleks, masih banyak apa kekhasan dari budaya Sunda. Salah satunya juga ikat Sunda. Nah, kalau ikat Sunda kan tadi disampaikan tidak ikat Sunda itu ada apa saja. Halo? Jenisnya tadi disampaikan tidak ikat Sunda itu ada apa saja? Tidak, Bapak. Tidak ya? Nah, ikat Sunda itu banyak ragamnya. Bahkan mungkin ada yang tercatat di internet, yang mungkin saja juga tidak begitu ya. Tapi ada beberapa yang memang menyebutkan, ada yang 6, ada bahkan juga lebih begitu ya. Ada yang disebut dengan ikat Sunda apa semplak ya, yang eh, apa barang semplak, Bapak sempat dengar. Jadi itu yang barang semplak itu ikat Sundanya itu di bagian depannya itu ada semacam segitiga ujung dari ikat Sundanya, kemudian diikatkan kembali atau dijepit begitu ya. Jadi kelihatan ujungnya saja begitu, kayak segitiga begitu. Nah, itu untuk barambang semplak ya. Nah, kemudian juga ada parekos jengkol atau lipat jengkol. Nah, kalau lipat jengkol itu teman-teman bisa searching lah di internet ya. Parekos jengkol atau lipat jengkol itu sama, bagian depannya itu seperti barambang semplak. Hanya saja kalau yang lipat jengkol ini di bagian kanan kirinya akan terlihat ya ujung-ujung dari ikat Sundanya begitu ya, atau dari ikat atau kainnya. Jadi kelihatan dari kanan dari kiri, kanan kirinya kelihatan ada ujungnya. Kalau yang tadi tidak terlihat gitu. Nah, yang ketiganya itu parekos nangka. Nah, kalau parekos nangka itu biasanya kayak ada tanduk kanan kirinya itu. Dan segitiganya itu di depan, tapi di bagian kanan dan kirinya itu seperti ada tanduk. Itu parekos nangka ya. Kemudian juga ada jenis porteng ya. Kalau jenis porteng itu yang nampak di belah apa ini kiri ya, di belah kirinya itu kelihatan seperti ada ujung yang apa ya, yang berdiri gitu ya, ujung dari ikat Sundanya. Kemudian juga di sebelah kanan itu kelihatan ada kayak yang ditalikan gitu ya. Nah, kalau ini kalau untuk yang porteng itu mirip-mirip dengan apa ya, yang sering dipakai oleh para kiai atau para ustadz zaman dulu ya, diikatkan di kepala begitu. Itu lebih mirip-mirip ke situ kalau untuk porteng ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, yang sering kita gunakan itu ada juga yang jenis julang ngapak ya. Nah, itu yang apa ya, bentuknya memang agak sulit nih, harus ditampilkan melalui foto ya, atau tampilan share screen yang bisa kita lihat begitu di internet. Nah, itu teman-teman ya, kalau untuk jenis ikat Sunda ya. Kalau masih terdengar suara Bapak? Terdengar, Bapak. Masih terdengar ya? Bahkan juga ada jenis kicir dan lain sebagainya. Nah, bahkan juga selain daripada itu juga apa, aksesoris atau properti lainnya juga masih banyak ya yang bisa kita gali kembali begitu. Ya. Teman-teman bisa banyak berselancar di internet mengenai properti apa saja yang sering digunakan, dikenakan di
pakaian adat Sunda. Biasanya kalau Bapak yang sering Bapak pakai itu ada pin ya, pin yang kujang gitu ya. Pin kujang di baju menak itu ditempelkan ya. Kemudian juga kalau orang Jawa kan biasanya menggunakannya kadang maaf ya sebelum ke Jawa, kadang juga ada yang berupa gantungan yang menggantung seperti rantai menggantung ya. Kemudian ada brosnya begitu ya. Itu beda-beda ya. Kadang itu juga menjadi kekhasan dari daerah Sunda masing-masing. Kalau yang di Tasik seperti apa, kalau yang di Cianjur bagaimana, kalau di Garut mungkin seperti apa. Setidaknya biasanya tiap daerah punya kekhasan atau daerah ciri khas masing-masing. Nah, paling yang sering Bapak yang terlihat perbedaannya itu biasanya kalau untuk senjata ya. Kalau di Jawa kan ketika ada acara adat biasanya itu ada senjata keris yang disisipkan di bagian belakang begitu ya. Kalau untuk adat Jawa, tapi kalau untuk Sunda kan senjata tradisionalnya adalah kujang ya. Biasanya juga memang jarang ya, jarang kita lihat senjata kujang disisipkan begitu. Tapi mungkin ada saja di daerah tertentu yang memang tetap menggunakan senjata ya. Mungkin juga kujang disisipkan. Mungkin juga teman-teman ada yang punya pengalaman lain barangkali dilihat dari acara adat yang pernah diamati di sekitar lingkungan tempat tinggal teman-teman. Oh kok ini malah seperti ini ya bentuknya begitu. Tampilannya itu menjadi tampilan yang buat kita pengalaman yang bisa menjadi pembelajaran begitu. Kemudian apalagi ya mengenai tata busana budaya Sunda. Ikatnya, kemudian aksesorisnya, bahkan yang di bagian bagian pinggang tuh sering disebut apa ya teman-teman ya? Semacam kain yang sering diikatkan di pinggang untuk menguatkan ikatan bagian bawahannya begitu. Kembat gitu ya atau apa ya? Bapak agak lupa tuh namanya. Nah, biasanya juga itu digunakan dan sudah pasti motifnya adalah batik begitu ya. Dan batiknya adalah batik khas Sunda. Kalau yang paling populer bagi kita adalah Megamendung ya. Kemudian juga ada batik yang biasanya ada di samping-samping tuh ya. Batik apa ya? Bapak agak lupa namanya. Nah, itu ya teman-teman semua. Ini sebentar ini siapa yang nelpon? Oke, ini sebentar ya. Ini ada yang nelpon nih. Oke ya. Nah, itu dia teman-teman semua mengenai informasi perihal tata busana adat Sunda. Apalagi nih teman-teman yang belum terinformasikan. Silakan barangkali ada pengalaman lain. Ada Pak, teman-teman semua. biasanya kalau yang saya lihat tuh suka ada kujang kecil di kopiah gitu loh Pak. Kujang kecil di kopiah, oh di kayak pin lagi gitu ya? Iya, gitu biasanya sering dipakai oleh sama pejabat-pejabat gitu. Ya, di daerah mana itu? Sering pernah dilihatnya sama Nindi? Ya di YouTube sih Pak. Di sini juga ada kalau misalkan ada lurah tuh lewat pakai itu. Ya, kalau Nindi orang mana Nin? Orang Pasirimpun Pak, Bandung. Oh ya. Sering melihat kujang yang ditempel pinnya di kopiah berarti ya? Ya, Oke. Terima kasih Nindi. Ada lagi nggak teman-teman yang punya pengalaman di daerahnya masing-masing? Silahkan, bisa berbagi praktek baik nih. Berbagi informasi. Halo, ada lagi? Selain Nindi, terima kasih Nindi ya. Bapak, Ya. mau menambahkan di daerah Tri. saya tuh biasanya, betul, kan pesawahan ya, daerah pesawahan. Daerah Terus kayak, pesawahan, ya. ya kakek-kakeknya tuh pada pakai pangsi kadang kalau ke sawah tuh. Pakai pangsi, bagaimana? Agak kurang jelas. Baju yang hitam gitu loh Pak. Iya, Kenapa? biasanya ke sawah Pak menggunakan pakaian itu.
masih banyak ya di daerah Sri ya? Iya, betul. Tapi Biasanya kayak Pak. yang udah berumur gitu loh, Pak. Betul. Oke. Sri tinggal di daerah mana, Sri? Ciwidey, Bapak. Di mana? Ciwidey. Ciwidey. Oke. Ciwidey memang hampir rata-rata ya teman-teman ya. Bukan hanya Ciwidey, biasanya daerah-daerah yang di perkampungan, Bapak juga sama di daerah Jonggol, ya di kampung ya. Itu memang masih kental ya kekhasan busananya. Ya, ketika mereka pergi untuk beraktivitas ke sawah, contohnya tadi yang Sri sampaikan, itu tidak jarang mereka menggunakan pakaian pangsi dan untuk beraktivitas sehari-hari ya. Kelihatan celana dan bajunya warna hitam, agak komprang gitu ya. Nah, kenapa memang itu sering digunakan beraktivitas kesehariannya? Karena memang itu yang paling nyaman ya. Selain pakaiannya itu memang ya Pak, tadi karena komprang dia ya, komprang di sini di bagian kaki dan lengannya itu memang agak kelihatan agak longgar gitu ya, tidak ketat, sehingga memudahkan gerak dari orang yang memakainya begitu. Bahkan juga untuk bagian bawahan atau celananya itu tidak sampai ke bawah begitu, paling hanya di bawah lutut sedikit begitu ya. Kemudian juga bagian tangan juga tidak sampai ke ujung pergelangan begitu ya, agak naik ke atas sedikit sehingga itu memudahkan bagi orang yang mengenakannya beraktivitas begitu. Apalagi dia beraktivitas ke sawah, harus maco dan lain sebagainya ya, moret dan lain sebagainya. Jadi itu paling mudah digunakan oleh mereka ya. Ya, dari Sri Ciwidey ya, itu masih melihat ya petani yang menggunakan pakaian adat seperti itu. Tapi memang kalau untuk warnanya sendiri ya, kalau untuk warna hitam digunakan beraktivitas keseharian apalagi di terik matahari, itu kan kalau warna hitam itu lebih menyerap sinar matahari jadi panas ya akhirnya. Ya tidak jarang juga mereka menggunakan warna yang lain gitu ya, yang memang tidak membuat mereka yang menggunakannya kepanasan saat di siang hari ya. Tapi memang paling umum yang kita lihat yang kita sering gunakan ya warna hitam sebagai khas dari pakaian adat Sunda begitu ya. Tapi juga sebetulnya ada saja yang lain gitu, warna-warna yang lain. Oke, Sri Hajar mau Lina dari Ciwidey. Ada lagi tidak yang lain? Ada lagi yang lain? Oke, di sini Bapak ingin lihat background ya yang teman-teman gunakan nih. Terima kasih teman-teman yang sudah memunculkan backgroundnya. Coba Bapak ingin melihat ya. Silakan dibuka nih backgroundnya ya. Kalau Sri Hajar ini kelihatan khas Sunda banget ya. Backgroundnya bilik. Ini asli ya? Atau? Iya Pak, rumah saya. Asli di rumah. Wah ini luar biasa nih. Ya terasa nuansa daerahnya sejuk juga ya. Ini biasanya kalau Bapak pulang ke rumah juga sama. Jadi rumah juga seperti ini karena ini membawa nuansa apa ya? Nuansa ya buat kita kangen untuk pulang mudik begitu ya. Kangen kampung halaman. Terima kasih Sri ya. Kemudian coba Bapak ingin lihat juga kalau di sini nindi di belakangnya itu pola ini ya apa bambu ya. Ya ini pola bambu yang memang biasa jadi apa ya pagar mungkin ya, pagar bambu ya, bukan pagar makan tanaman ya. Oke. Kemudian ada Sidik Permana. Sidik Permana di sini acara adat ya, seni benjang pancawarna. Daerah mana seni benjang itu apa? Ujung Berung bukan? Ya Pak, Ujung Berung Pak, betul. Ujung Berung ya. Wah ini benjang ini sering lihat tidak Sidik? Kalau sering Pak, sering lihat. Kalau ada festival Pak. Di acara apa? Kalau misalnya gini Pak, kan di Ujung Berung sering ada festival. Ya, jadi kan sering nonton gitu Pak sampai tamat gitu. Oke, festival sifatnya festival ini ya. Biasanya kalau acara 17 Agustusan bisa nggak? Bisa Pak. Bisa ya. Atau acara-acara yang besar gitu ya, yang mungkin
atau hari jadi desa begitu ya. Ya Pak, betul. Ya, oke. Kemudian kalau Rindiani, backgroundnya apa ini? Batik daun, batik daun atau daun? Apa Rindi? Iya Bapak, bentuk daun. Daun ya? Ini nggak jelas kedengarannya kalau di bawah. Oke, kemudian juga ada Heavy ya. Heavy ini Mega Mendung ya, Heavy ya. Mega Mendung khas Cirebon nih ya. Ya, ini kalau untuk warna biasanya biru biasanya. Kalau Happy kali ini agak warna apa nih? Coklat ya? Coklat. Ya Pak. Oke. Nah, kemudian kalau Risa ini acara adat apa nih, Ris? Atau aktivitas di Padepokan Kerajaan mungkin? Pajajaran, Pak. Oh, Kerajaan Pajajaran. Oke ya. Kerajaan Pajajaran ini memang tata graha. Nah, ini tata graha nih, teman-teman. Bagian atapnya itu bisa kita sebut dengan tata graha. Tata graha antara di mana di Sumedang ya, dengan tata graha bagian atapnya dengan daerah mana misalkan ya, dengan daerah yang khas itu daerah katakanlah Tasikmalaya, itu pasti ada perbedaan ya. Bentuk bagian atapnya itu kalau Sumedang itu kan kayak ada di ujungnya itu, di ujung bagian atapnya itu kayak ada kayu yang membentuk seperti kali. Kali bukan tanda kali ya. Dalam matematika menyerupai tanda kali gitu ya di bagian ujungnya. Itu kalau Sumedang ya. Terus ada juga yang daerah mana lagi tuh? Yang bagian ujungnya itu bukan tanda kali tapi bagian bawahnya agak-agak melengkung seperti tanduk. Ya, seperti tanduk ada. Nah, itu tata graha ya, kelihatan ini. Kalau yang ini bagian ujungnya ini nah ini bukan Sumedang sih ya. Kalau ini mah lurus, ada tanda yang menjetul ya di bagian ujungnya. Kalau yang Sumedang kan ada kayak tanda kali. Kemudian Lutfia batik ya. Tahu batik Iya, apa ini Bapak. Lutfia? Kurang tahu, Bapak. Kurang tahu, hanya menyematkan aja ya. Iya. Asli ya ini mah ya? Ya, Bapak, kenapa? Kain Ya, samping kain. ya, asli ya? Ya. Oke, itu kayak ada orang di sampingnya nggak? Bukan. Bukan, Bapak, lemari. Oh, lemari. Oke. Terima kasih. Berikutnya ada Ananda nih. Ananda Gunung Padang ya, situs Gunung Padang ya Ananda ya. Ini Bapak besok rencana mau ke Cianjur buat persiapan workshop dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dengan guru-guru yang ada di SMA dan SMP Pasundan. Nah, pelaksanaannya minggu depan di tanggal 25 dan tanggal 20 workshopnya ya. Kemudian tanggal 26-nya kita kegiatan untuk memberi pelabelan nama di hutan yang ada di Gunung Padang. Ya, fakultas. Nah, itu kita rencana mau ke sana nih di 2 minggu ini ke Gunung Padang ya. Di sana ada situs, sebetulnya ini kayak situs yang mau dibuat tapi nggak jadi sama orang terdahulu ya. Kayaknya mau buat piramid kayaknya. Karena Gunung Padang membentuknya seperti segitiga. Oke, terima kasih Ananda ya. Berikutnya ada Risya. Risya ini tampilannya sih kayak ikat Sunda ya sama golek. Apa sih, Ris? Itu Pak Haji Sunandar Sunaria, Bapak. Oh iya, betul Haji Sunandar Sunaria ya, tokoh kesenian Pewayangan dari ya. pewayang golek ya. Ya. Pewayangan. Oke. Ada lagi yang lainnya yang backgroundnya sudah dibuka, ini masih banyak yang ditutup ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga aktivitas hari ini bernilai ibadah ya, dan peran aktif teman-teman itu bukan hanya dinilai oleh Bapak, tapi juga menjadi penilaian tersendiri di mata Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sehingga nilai keberkahan antara dengan yang lainnya kan pasti menjadi berbeda ketika teman-teman berperan aktif, ketika teman-teman betul-betul all out begitu ya. Tapi tentu saja Bapak harapkan semua turut menyimak bersama dan mendapatkan keilmuannya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Begitu ya. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Sampai ketemu lagi di pekan yang akan datang. Dan untuk tugas individu yang pernah disampaikan, dan itu harus diselesaikan, dikumpulkannya nanti pada saat waktu UAS. Sedangkan waktu UAS kurang lebih berapa minggu lagi? 4 minggu lagi ya, kalau nggak salah. Atau 5 minggu lagi, 4 minggu lagi kurang lebih. Nah, tugas individunya ini seperti yang teman-teman tadi contoh di daerahnya masing-masing. Kalau sidik ini ada seni benjang, ya, atau ada daerah teman-teman ada situs-situs tertentu yang belum tereksplorasi atau terekspos oleh publik. Nah, teman-teman buat vlognya itu tergantung dengan daerah khas daerah masing-masing. Tidak harus sesuai kelompok ya. Ya syukur-syukur sesuai kelompok. Kenapa? Ini tergantung dari daerahnya masing-masing. Ya kira-kira di daerah teman-teman itu ada apa yang kaitannya dengan budaya Sunda yang harus dipublikasikan ke media sosial sehingga banyak orang yang memang juga jadi tahu. Dan ini bisa menjadi inspirasi juga buat diri kita, bahkan juga buat orang lain. Oh ternyata di daerah ini ada itu, ada ini. Ya jadi hanya banyak orang yang tahu begitu. Tidak jarang juga banyak orang yang mencari di pencarian YouTube sehingga teman-teman akhirnya bisa menginformasikan satu video atau vlog yang menginspiratif. Bahkan juga membuat teman-teman jadi akhirnya jadi YouTuber gitu ya. Ya oke, tapi nggak jadi masalah kalau itu memang memberikan dampak positif. Ya, apalagi mendapatkan pundi-pundi begitu ya. Nah, misalkan sidik, oh ada seni benjang. Silakan ketika ada seni benjang dibuatkan vlog setidaknya maksimal 12 menit lah ya, atau 15 menit. Silakan diatur aja bagaimana intronya, bagaimana apakah memang ada musiknya sebagai pengiringnya atau seperti apa, itu kreativitas teman-teman. Atau teman-teman ya kayak seperti ada kegiatan ini aja apa ketika ada di TV ada ada acara yang kaitannya dengan lingkungan atau kaitannya dengan kayak My Life and Adventure gitu ya. Dan mereka kan menceritakan tentang bagaimana aktivitas pengalaman mereka gitu. Diceritakan ada apa aja, ngapain aja. Nah, silakan teman-teman juga sama seperti itu. Di-shoot aja sama teman-teman tapi nanti diedit maksimal 12 sampai 15 menit. Ya. Jangan terlalu panjang, kalau terlalu panjang orang jadi malas untuk nontonnya gitu. Jadi teman-teman ya bagian mana yang terpenting yang harus dimunculkan begitu. Ya. Kalau misalkan ada situs tertentu yang belum banyak diketahui orang itu apalagi coba perkenalkan oleh kita di daerah saya itu ada situs apa gitu. Jelaskan. Kalau memang teman-teman ingin tahu cerita silsilahnya seperti apa ya perjalanan teman-teman mencari tahu tentang silsilahnya ya tampilkan begitu. Nah misalkan oh di sini ada misalkan situs apa ya coba kita cari tahu ke tokoh yang ada di daerah sini ya gitu ya sambil dicari tahu jangan-jangan diri kita pun yang ada yang tinggal di sana juga nggak tahu jangan-jangan ya. Dengan mengeksplorasi seperti itu juga kita jadi ada silaturahmi, kita juga jadi bertambah pengetahuan, dan akhirnya juga kita sampai mengeluarkan, oh ternyata ini informasi yang baru saya dapatkan. Sebelumnya saya nggak tahu. Kadang teman-teman bisa dapat pengetahuan dari aktivitas vlog yang teman-teman lakukan. Ya, oke itu saja ya teman-teman ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kalau tidak ada lagi yang akan disampaikan, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan diakhiri dengan doa penutup ngaji. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sehat tanpa obat. Jaga terus kesehatan teman-teman. Jangan lupa minum air mineral 1 hari minimal 2 liter. Dan jangan lupa tersenyum ya, terlebih ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di perjalanan tuh. Hati-hati Pak di jalan Pak. Ya siap, makasih banyak ya. Bapak lanjutkan perjalanan ya. Silakan teman-teman boleh langsung live ya. Karena setelah ini ada kelas lagi.